Halo, selamat datang di LS3 TV. Wah, hadir kembali nih. Gue berdua nih. Ngapain kita? Biasa, cabol. Oh, cabol. Kemarin gimana nih? Kemarin sendirian ya? Kasian deh lo. Iya. Jadi nggak seru sih kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah. Ada kewajiban untuk naikin video. Oh, kewajiban ya, iya. Gimana teman-teman kabar nih? Sehat selalu ya? Ya mudah-mudahan sehat selalu ya teman-teman. Karena kemarin saya baru tumbang. Baru tumbang. Semoga tim-tim dukungan Anda semua pada menang. Tapi nggak mungkin juga lah. Kalau saling berhadapan. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, diucapkan terima kasih kepada teman-teman ya yang udah klik tombol subscribe. Yang belum, silahkan, jangan cuma tonton aja, tontonnya pun silahkan sampai selesai. Kalau bermanfaat boleh di share, sebarkan ya. Sebarkan ya. Ya, ini tentu kalau yang baik-baik harus disebarkan. Betul. Yang terpenting mumpung masih gratis, betul, guys. Betul, karena kita anaknya baik-baik, guys. Oke. Baik ya. Anjay. Baik. Oke, kita lanjut ya ke videonya. Iya, kita bahas apa nih? Kita bahas rumor-rumor dan manfaatnya. Oh, rumor apa? Iya kan. Rumor pemilu. Masih lama pemilu. Nggak usah itu. Oh iya. Siapapun presidennya, saya tetap apaan? Yang menjadi apa? Yang menjadi apa? Tetap berpenghasilan. Oh, ya gitu ya. Ya. Oke. Gimana nih Manchester United? Wah, Manchester United ya, bener. Ini bukan MU TV ya? Bukan. Ini Tapi kita bahas untuk Manchester United, untuk rumor dan yang udah deal. Yang udah deal ya? Ini pinjam ya, dia mau launch si siapa namanya? White Horse ya, dari Besiktas. Dari Besiktas yang sebenarnya dia pemain Burnley ya. Burnley, betul. Pemain mana ya? Pemain Timnas? Belanda. Timnas Belanda. Yang ngegolin ya kemarin ya? Iya, yang kemarin diomelin si Messi tuh. Nggak apa-apa, diomelin sama calon pemain juara. Pemain juara ya. Iya. Betul. Nah, kemudian ya gimana nih Bang sebagai fansnya Manchester United dengan pembelian si White Horse ini, kira-kira ada impact atau dampak yang pengaruh nggak? Semoga, karena kan dengan peminjaman ini tidaklah mahal, murah banget lah, cuma 3 juta ya. 3 juta pounds ya? Iya, 3 juta pounds. Ya, kalau nggak salah itulah ya. Betul. Untuk menebus si ini White Horse dari Besiktas ya. Besiktas itu. Karena kan dia udah dipinjam dari Burnley, jadi urusannya dengan Besiktas langsung ya worth it lah. Meskipun mungkin kayaknya nggak akan selalu menjadi pemain utama juga. Iya. Tapi mungkin untuk melapisi aja, karena kan Martial sendiri sampai saat ini masih belum bisa dan rentan cedera ya Martial. Iya, terus untuk misalkan bermain oportunis, umpan-umpan tinggi, umpan-umpan atas kalau lagi deadlock gitu kan, itu kan penting juga. Oh iya benar. Jadi salah satu mungkin kadang-kadang kan mungkin yang banyak udah mengetahui ya kecepatan dari Marcus Rashford, dari Anthony, betul. Jadi back sayapnya pemain apa? Yang dia parkir bis aja. Ya banyak yang bisa udah menghandle gitu kan. Mungkin ini salah satu opsi, salah satu solusi dari si Den Haag ini menghadirkan si White Horse ini datang ke Theater of Dream untuk salah satunya untuk memecah salah satu menjadi deadlock ya, betul untuk memecah pertahanan yang mungkin yang parkir bis, atau mungkin dengan sundulan atau dengan crossing dari kiri kanan atau dari tengah. Itu bisa kan, betul. Atau mungkin sebagai pemantul kan? Ya, bisa sebagai pemantul juga bisa kan, karena dia bisa pegang bola juga. Betul. Dan untuk tapi kalau lagi main pegang bola ya? Iya, pegang boleh. Kiper kan boleh. Enggak, White Horse ini. White Horse. Iya. Boleh pegang mah kalau lagi out. Kan kelemparan ke dalam. Iya. Dipegang dong, masa ditendang. Biasanya sih pemain sayap itu biasanya. Iya, betul. Oke, jadi rasanya sih lumayan bermanfaat ya dengan kedatangan White Horse setelah perginya Ronaldo. Ya sementara sih kalau MU kayaknya baru itu dah.
Iya, baru untuk rumor. rumornya. Sorry. Untuk Yang udah deal ya. Yang udah deal ya. Iya, kalau rumornya sih ada Dumfries Belanda juga nih. Nah, kira-kira gimana di Dumfries nih kalau seandainya datang, perlu nggak sih MU beli back sayap lagi, back kanan nih? Kayaknya kalau back Back kanan khususnya ya. ya nggak perlu sih, karena kan banyak pemain juga yang bisa bermain bergantian ya sebenarnya gitu loh. Jadi selama yang ada ini nggak cedera sih sebenarnya sih kayaknya, kalaupun nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalaupun misalkan sampai deal gitu, karena kan lumayan juga tuh kayaknya 50 juta deh kayaknya. Lumayan sih emang. Lumayan ya. Nggak tahu sih emang apa memang harganya segitu sama Inter diberikan kepada MU-nya, atau memang dimahalkan aja untuk MU. Kadang-kadang ke MU berapa, tiba-tiba jatuhnya ke tim lain berapa. Contohnya kayak Cody Gakpo itu kan. Biasa tim kaya kalau itu. Betul. Tim kaya itu dulu katanya, tapi sekarang kan udah nggak ada duit juga tuh. Udah nggak ada duit, Sampai ya. siapa tuh namanya si manajemennya sekarang membuat plafon gaji ya. Ya, salary cap-nya ya. Iya. Itu jadi cuma 200.000 pounds. 200.000 pounds per pekan. pekan. Betul. Jadi kalau dulu kan ada yang berlebihan tuh, ada yang sampai 300. Sekarang masih ada. Iya, pemain-pemain senior kan. Iya. Seperti De Gea kan 400 berapa itu? 300 ya? Iya, 300 juta. 300-an. 300.000 pounds. 300 pounds ya dia per 300.000. Iya, 300.000 per Iya, per pekannya. Itu lumayan besar. Lumayan besar gitu kan. Dan untuk siapa tuh namanya, si Anthony itu yang mahal tuh, untung gajinya murah deh ya. Iya. Cuma 100.000 pounds ya. Ya makanya jadi itu sih, kalau untuk kembali lagi ke Dumfries sebenarnya kalaupun enggak sih ya nggak apa-apa, karena Iya. kan AWB pun ternyata Bisa perform ya. Iya, sebenarnya sih gue kayak kasihan ya ke AWB ini, karena kan belum teruji sama si Den Haag ini ya. Karena jarang dimainin juga. Kenapa Den Haag udah mengcap bahwa ini pemain nggak berguna ya dari awal ya? Enggak sih, sebenarnya itu lebih, kalau menurut gue lebih kepada dari awalnya kan memang dia tidak pernah dimainkan gitu kan. Betul. Dari awalnya tidak pernah dimainkan, justru kelihatan bagus sih saat-saat sekarang nih. Iya. Saat-saat sekarang Maksudnya memang dia lagi dibutuhkan. Betul. Dan itu pun Ten Hag kan yang akhirnya istilahnya apa ya, berani memainkan, dan ya nggak jelek lah gitu. Iya, nggak jelek, karena dari segi bertahan memang dia lebih bagus. Emang dari ofensif Agak kurang ya. agak kurang. Ya, tapi kan itu ada plus Ya kan minusnya itu ya. tugasnya back Iya, sayap. iya, back sayap kan sebatas untuk membantu ya. Iya, sedikit-sedikit aja. Sedikit aja ya. Nanti- Harusnya memang diberikan lebih kesempatan ya untuk si AWB ini untuk main ya. Iya, toh kayaknya MU juga kalaupun misalkan ini tetap dia mau jual pun kayaknya nggak murah juga. Jadi kan Betul. supaya ada penghasilan gitu. Betul. Jadi dan usianya juga masih muda gitu, kalau bisa Dipoles lagi dipoles aja lagi lah. sama Den Haag ini, karena terbukti ya Rashford gacor ya. Buset. Semenjak di tangan Den Haag ini dia langsung tune in dan langsung settle dengan permainan Den Haag. Nah, itu Apalagi setelah Abang Ronaldo pergi ya, lebih menunjukkan skill dan kualitasnya lebih seperti Rashford pada usia 18-19 waktu awal-awal itu kalau nggak salah promosi itu. 2019-2020 Iya, ya. Nah, itu awal-awal bagus dia tuh. promosi itu seperti itu tuh kualitas permainannya. Nah, itu Dia bawa dari tengah, soloran, golnya itu seperti itu. Kemudian tendangan bebasnya juga banyak yang masuk gitu kan. iya. Jadi ini salah satu akademi MU yang berhasil nih. Sebelumnya kan banyak yang flop nih setelah siapa tuh, Lingard gagal. Jesse Lingard. Iya, itu kan produk MU kan. Betul, MU. Kemudian siapa lagi tuh yang Pogba entah kemana gitu kan, jadi gagal juga gitu. Jadi malah berhasilnya malah di tim lain kalau Pogba gitu kan. Betul. Jadi untuk Manchester United mudah-mudahan kalau dari kita nih sebagai pendukung Manchester United nih, silakan Pendukung ya? Ya, pendukung, betul. Yang bisa mengembangkan akademinya lebih baik lagi seperti Garnacho ini, mudah-mudahan menjadi pemain yang
masa depan menjadi masa depan MU nih ke depan. Iya, karena maksudnya pemain sendiri pasti kan kalau misalkan dari akademi gajinya nggak mahal juga kan. Iya betul. Dari awal nggak mahal, ketika nanti perpanjang kontrak Ya, minta baru. tambah gaji ya wajar lah Ya, kalau wajar. memang bagus Kalau gitu kan. memang bagus seperti Rashford gitu kan. Dan mudah-mudahan si manajemen pun bisa mempertahankan Rashford ya. Tapi sebenarnya Rashford udah mulai nyaman nih dan Tapi kan sebenarnya kalau kita perhatikan nggak semua juga karena uang juga. Kalau emang dia Betul. nyaman di Betul. timnya, nyaman dengan suasananya, nggak jadi masalah betul, juga. seperti si Rashford ini sepertinya nyaman di mana? Di Manchester MU. United ya, di MU. Jadi dia tinggal tunggu tanda tangan kontrak aja nanti di musim panas untuk perpanjangan, karena kan ini cuma hanya kemarin kan cuma hanya diperpanjang untuk 1 tahun Ya, mengaktifkan sama Luke Mengaktifkan, Shaw juga ya. Iya, sama Luke Set, Shaw. Itu Nah, udah tua juga tuh Luke Shaw ya. masih ya nggak terlalu tua Luke Shaw juga. udah lah. Masih 20 berapa dia? 26 ya, 27. Enggak lah, lebih lah. Nggak nyampe lah. Lah, coba cek di Coba Google. cek teman-teman ya. Ya, nanti cek ya. Usianya- Enggak, udah tua lah kalau Luke Shaw lah. Usia Luke Shaw ya. Coba cek Luke ya nanti. Seingat gue sih Luke Shaw tuh masih seangkatan sama Rashford karena dia dari Enggak lah, enggak. dari sini kan. Luke Shaw itu udah ada sejak eranya Ferguson, udah ada itu. Coba nanti cek lagi ya. Ya boleh Oke. dicek kembali. Itu untuk Whitehorse, Dumfries, dan iya untuk MU sih kayaknya sementara itu kalau keinginannya banyak, bahkan dia juga pengen Harry Kane, tapi sih rasanya Nah, susah juga. sebagai Harry Kane. pendukung MU kan gue pasti pertanyaan nih, kan MU tuh ingin striker nih yang memang goal getter banget. Kalau seandainya manajemen memberikan uang 100 juta nih, lebih pilih Victor Osimhen atau misalnya si Gonzalo Ramos dari Benfica atau si Harry Kane nih kira-kira nih. Kayaknya kalau Harry Kane nggak mungkin dapat 100 juga, pas lebih itu. Iya, misalnya kalau misalnya harganya Ya ternyata kayaknya dia yang muda aja lah mendingan. sama-sama 100 nih, si Victor Osimhen itu di sama Napoli dibanderol 100 jutaan. Nah, 1 juta. Si Harry Kane juga 100 jutaan. Iya, mending Gonzalo mending yang muda. Oh, yang muda ya. Iyalah, maksudnya kan kalau Harry Kane 100 juta saat ini, nanti 2 tahun 3 tahun kemudian dijual Udah. nggak dapat Nggak 50 dapat kali betul, gitu kan. betul ya. Belum cedera atau apa. Tapi kan kalau muda ada kemungkinan minimal harga sama atau naik, ya kan lumayan lah. Lumayan ya, ada ya minimal ada Waktunya lebih lama waktunya pastinya. lebih lama dan dia adaptasinya pun ini. Tapi kalau dari segi adaptasi mungkin Harry Kane cepat kali ya. Iya mungkin karena dia kan udah bermain di Liga Inggris juga, tapi ya nggak tahu juga. Tapi dengan menurut gue sistem- sih dengan Harry Kane sistem kayaknya belum pelatihan yang berbeda. iya belum teruji sih, karena di tim lain kan dia di tim lain kan belum pernah main Ya, di tim belum lain. pernah, ya. dari dulu juga di situ. Iya, dari dulu di situ dan Lagi ngapain aja di Spurs? dia dan dia itu apa namanya naiknya itu semenjak Son datang kan. Dulu itu nggak pernah ada namanya Harry Kane tuh terkenal tuh, tiba-tiba pas Son datang jadi udah punya chemistry sendiri nih Son sama si Harry Kane ini. Harry Kane. Ya Iya. sebenarnya dari zamannya Harry Redknapp tuh udah, cuman kan dulu masih muda aja, masih Betul. ada striker-striker lain. Betul, maksudnya si naiknya nama si Harry Kane ini ketika Iya. Sonnya itu datang ke situ dan menjadi pelayan si Harry Kane ini. Jadi tahu nih Harry Kane kemana, ini kemana, si Son itu tahu untuk menempatkan bola gitu, Aduh, memberikan bola gitu. luar biasa. Itu untuk Harry Kane. Enggak sih, kayaknya sih enggak. Orang sekelas Manchester City aja pilih nggak beli Harry Kane gitu. Ya, kan. tapi kan dia dapatnya monster ya. Yang Walaupun ya dia gagal terus ya, kemarin kalah ya. Ya udahlah, Iya. selamat aja untuk Manchester City, mudah-mudahan kalah lagi lawan MU ya. Iyalah kalau itu. Oke, itu untuk Manchester United. Kita geser ke Chelsea ya. Chelsea, nah Chelsea yang lagi jor-joran beli pemain nih. udah Tapi nggak tahu nih dibutuhkan atau enggak gitu kan. si Joe Felix ya, Joe Pak. Felix dengan biaya peminjaman juga 5 bulan 12 juta ya. 12 juta. Luar biasa loh, Mahal berarti. itu. Nah, udah kayak beli satu pemain ini ya. Ya itu kayak kontrak kayak gaji pemain Setahun rata-rata kan. Setahun, iya. Kalau misalkan MU tadi memberikan plafon 200 juta kan. Iya. 200 juta kali kali Setahun, kali 12, 4 kali 12 berapa tuh? Iya. Hitung aja. 2 kali 4 8. Ya, Nah, 8 kali 12. 8 kali 12 tuh. Iya bener. Hampir sampai dengan ini ya. Iya.
hampir nyampe dengan harganya untuk biaya gaji pemain ya, kurang lebih Benar. ya. Jadi itu kemahalan sih. Cuman nggak tahu kenapa tetap dibeli ya. Padahal kan di posisi yang sekarang ditempati sama posisinya Joe Felix itu kan masih ada juga pemainnya sebenarnya. Betul ya, karena kalau menurut gue sih itu karena Chelsea sendiri tuh nggak punya direktur teknik untuk mengatur siapa pembeli pemain. Sekarang udah ada, tapi sebelumnya Sebelumnya kan masih masih pemiliknya tuh. si Buhli ya. Iya. Oh iya, Bowli atau Bowli? Bahlul gitu. Tapi dia memang banyak duit ya. Jadi ya dia untuk menunjukkan bahwa dia salah satu pemilik yang kaya seperti Iya. Roman Abramovich Abramovich. dulunya. Tapi kalau Roman Abramovich kan memang orang yang cinta bola ya. Udah teruji. Ya, tapi kan dia tetap aja ada perhitungannya lah. Iya, maksudnya pertama dia cinta bola, kedua ada perhitungannya juga. Kalau si Bahlul ini, si Bul ini kan yang pertama dia nggak suka bola juga pada dasarnya, orang di Amerika bola jadi soccer coba bayangin. Itu olahraga keberapa di Amerikanya setelah Wah. golf dan basket itu. Ya mulai rame kan kayaknya 10 tahun, kayaknya sih 10 tahun terakhir kayaknya. Ya semenjak David Beckham datang ke Nah, sana itu. ketika Tahun berapa ya? Liga LA Galaxy. LA Galaxy itu ketika David Beckham di sana, kemudian David Beckham beli Inter Miami ya? Inter Miami membuat tim, ya itu baru naik kan orang-orang Terus Amerika banyak pemain itu. Eropa yang masa tuanya pindah. Iya, sebagai pelabuhan terakhir untuk Iyalah. seperti Gareth Bale. Gareth Bale yang udah pensiun udah ya. pensiun ya. Nah. Selamat ya untuk Gareth Bale. Mudah-mudahan dia menjadi pegolf yang sukses nanti. Kalau memang jadi tukang golf ya. Tukang golf aja. Udah kayak Kang golf apa Kang duren? Kang bangunan. Kang bangunan gitu. Kang Iya. cilok mungkin Iya. lebih sukses tuh Kang Cilok. Nah, itu untuk Chelsea ya. Chelsea ya, karena untuk pembelian Joe Felix dengan harga 12 juta kalau Iya, menurut gue mahal lah. kemahalan. Pertama nggak make sense, kedua pemain yang di posisi mereka itu yang di sayap kanan untuk ini tuh udah banyak, kemudian di nomor 10 juga udah banyak sebenarnya di situ bisa. Dan butuhnya nomor 9 ya. Betulnya nomor 9. Ya, tapi karena nomor 9-nya ya udah ada, cuman sih ya si Oba itu kan. Oba dia kan Walaupun kan dia nggak flop, nggak jalan tuh dengan Oba, harusnya cari striker lagi dong harusnya ya. Tapi nggak jalan juga mungkin karena dengan sistemnya ya, karena kan dia Auba bukan pemain pilihan Graham Potter juga. Ya kalau dulu kan memang ya semuanya kan Tuchel ya? kayak Oba itu kan sebenarnya bukan pemilihan Tuchel juga, semuanya pemain pilihan si Bully. pemilik si Bahlul ini. Gitu. Jadi si Oba, si Boba itu semuanya pemilihan itu pemilihan si Bully ini gitu. Nah, jadi ya udahlah dinikmati Jadi ya aja. dah biarinlah Chelsea ya, silakan nikmati di Ini posisi berapa ya? 10. Dia mungkin 11 atau 12 sekarang, udah turun lagi. 10 tuh pekan yang lalu ya. Oh gitu. Iya, sekarang kan udah kalah lagi. Waktu sebelumnya udah kalah terus kan. Luar biasa kalau gitu. Dan itu kalah sama pemainnya lagi. Oh si Willian. Oh. Iya. Selamat Oh ya Chelsea. iya, dia sudah 26 kali dibobol oleh mantan pemain ya. Iya, luar biasa. Banyak banget tuh. Rekor dia Chelsea. Rekor. Oke, itu Chelsea ya. Kita ngomongin Iya. apa lagi nih? Nah, Chelsea juga masih membidik lagi sayap ya. Kok membidik sayap? Iya, dari PSV itu. Oh iya betul. PSV, sayapnya PSV juga dibidik lagi sama dia, pemain muda. Nggak tahu lah untuk apa lagi, kenapa dia menumpuk pemain sayap ya. Betul. Dan Ya udahlah. yang belum jadi Enzo itu kayaknya, tapi sih nggak kayaknya. Nah, Enzo Fernandez itu memang si bullynya itu bener-bener bahlul. Karena dia ngomong ke Benfica-nya akan membayar klausulnya si Enzo Fernandez yang harus 112 juta ya. Ternyata ujung-ujung minta dicicil gitu kan, sih koplakan bisnisnya kan. Kenapa nggak dari awal di ini aja, misalnya disetorin uang misalkan 70 juta kalau memang cash. Langsung gue bayar cash. Kalau misalkan si Benfica-nya bergaming di harga 112 juta ya baru kita Ya udah, gue cicil nih. Iya, gue cicil nih, boleh nih. Pakai pinjol nggak? Asal punya pinjol ya bahlul. Kayaknya pakai pinjol tuh orang tuh. Iya. Kampret tuh. Ya udah, untuk si Chelsea ya? baiklah, sekian lah. Oke. Dan kita ke mana nih? Ke
Madrid, coba kita Madrid bahas ya. Madrid sih kayaknya nggak ada rumor-rumor ya. Nggak ada rumor yang didatangkan. Oh, dia udah datang ini kan, si siapa? Enrique. Ah, itu kan masih orang Brazil. masih kecil itu. Ya kan itu salah satunya salah satu masa depan. Betul, cuman sih masih belum bisa nanti kan dimaininnya setelah 18 tahun. Iya, setelah Baru 16 tahun. Ya, dia berhasil Mahal tapi tuh. Ya itu makanya 50 juta apa berapa tuh? Buset, pemain muda. Iya, Mahal banget. Mahal tapi banget. biarin dah itu mah kebiasaan Madrid itu. Iya, kayak dulu pemain Jepang si siapa tuh? Tako Basubo siapa pemain Jepang dulu. Nah, itu yang Messi-nya orang Jepang jadi nggak jalan juga. Terus yang sekarang di Arsenal, pemain tengah si Arsenal tuh orang Norwegia itu siapa? Si Odegaard. Wah, Odegaard kan dulu pemain Madrid juga. Mahal, ya, iya. Mahal juga nggak jadi apa-apa juga di Madrid. Iya betul. Dia malah di Arsenal. Iya, so off-nya atau performnya di Arsenal dia sekarang. Tapi ya begitulah, mungkin terkait dengan kultur dan sebagainya banyak hal ya yang membuat pemain itu akhirnya bisa atau nggak bisa berkembang begitu ya. Iya, dan di era Ancelotti itu bahkan pemain-pemain daerah negara Spanyol sendiri kagak ada yang dimainin satupun. Iya. Dari back si Carvajal udah jadi cadangan. Kalau Ya, dulu kan minimal tuh kapten si Ramos kan kalau dulu tuh sebelum-sebelumnya. Ya kayaknya kayak mungkin kayak semacam ada penurunan kali ya. Iya, kenapa nih Don Carlo nih harusnya kan minimal nih ada apa namanya ada satu lah di sana di sebuah Ya, di tim itu yang starting line up ya. line up-nya starting line up itu orang Spanyolnya asli. Ya mungkin sih kalau menurut gue sih emang mungkin ada apa ya, sedang penurunan performa. Ya itu sih sebenarnya haknya pelatih lah mau mainin Betul. siapa, cuman jadi kelihatan aneh aja. Cuman gitu. kelihatan aneh aja orang di timnya Spanyol tapi orang Spanyol nggak ada yang main satupun. Itu kayaknya kalau di Liga Indonesia bisa, boleh tuh kayak gitu tuh. Wah, kayaknya gue bikin tim tuh kalau gitu. gue Iya. ekspor dari negara-negara lain kayaknya. Ya, habis di sana rata-rata orang punya ini sih ya, punya apa paspor double. Jadi Iya ya, kayak Vinicius aja punya Spanyol kan. iya, paspor. jadi dia dianggapnya bukan pemain asing gitu loh kalau kayak gitu tuh. Jadi memang dia apa ya, pemain daerah situ lah, pemain Eropa jatuhnya, Uni Eropa gitu. Iya, jadi Tapi kalau misalkan pemain itu misalkan Asia kayak Indonesia misalkan bermain di Madrid misalnya, Egy misalkan. Kan kalau di Indonesia nggak boleh punya double paspor. iya betul. Ya kan? Betul. Jadi dia kehitungnya pemain asing harus gitu. pilih ya salah satu ya. Iya. Nah, itu perbedaan-perbedaannya sih. Jadi ya luar biasa lah Madrid dengan segala kekayaannya. Iya. Oke. Madrid dan segala kekayaannya mudah-mudahan bisa berprestasi lagi di tahun ini ya. Kemudian kita next ke Barcelona dulu, tetangganya Madrid. Ada perkembangan di Barcelona? Barcelona sih kayaknya kemarin kan beli pemainnya udah jor-joran di awal, sekarang sih nggak ada. Udah habis lagi katanya duitnya ya. Katanya. Awas terjerat pinjol. Kebingungan mungkin yang bingung lagi si Depay nih. Depay ini kayak nggak mendapatkan tempat ya, jadi dia kayaknya pengen pindah. Sebenarnya Depay kalau memang banyak kan yang mau Atletico tuh mau kan Iya. untuk mendapatkan Depay itu. Sebenarnya kalau Barcelona memang nggak mengharapkan pemain itu ya di Ya Barcelona udahlah, buang aja. harusnya kenapa dulu diambil ya Enggak, kayak kalau dulu kan emang sebelum datangnya si Xavi emang dipakai lah ibaratnya dia gitu. kayak Rafinha aja rumor-rumornya udah mau didepak lagi baru Ya. setahun lalu didatangkan kan. Yang kurang bagus. Bukan Biasa aja sih sebenarnya. pada dasarnya kan permainnya segitu aja. Iya. Jadi cuman setelah Dembele-nya perform, Ya kalau selama Dembele itu perform ya memang siapa yang mau ngelawan Dembele? iya Ya kan? Tapi kan sebelumnya tapi harusnya kan bukannya Rafinha di kanan ya. Ya kalau itu kan bisa switch aja. Switch ya harusnya ya. Cuman memang kan Cuma memang si Ansu Fati-nya juga bagus gitu kan. ya Xavi Hernandez. Nah kebalikan nih kalau Don Carlo itu nggak ada pemain Spanyol. Nah kalau si Kalau dia Xavi, mah- kalau Xavi ini kebalikan nih dia mementingkan pemain-pemain Spanyol. Iyalah, dia kan orang Spanyol. Jadi walaupun dia udah tua,
pemain Spanyolnya Pasang. kayak Jordi Alba pasang terus. ya mudah-mudahan lawan Madrid dipasang seperti itu dan hasilnya kayak tahun lalu ya. Ini di Saudi ya? Kalah lari ya. Iya. Ya udahlah, itu Spanyol dari Spanyol. Ya, Spanyol kita mau bahas apa lagi sih? Ya paling dua itu. Hanya dua tim itu aja kan ya yang menjadi highlight kan atau yang menjadi Iya. cerminan istilah dari sebuah negara tim itu ya hanya untuk yang Spanyol ya Madrid sama Iya, memang Barcelona. yang terkuat mereka lah. Karena untuk yang lainnya kan hanya sebagai pemanis ya aja kan Manis. Buatan. seperti itu. Oke. Kalau Italia ada apa? Kalau ada kita bahas, kalau nggak ada nggak usah. Nah, di Italia mungkin apa ya? Oh ya Milan yang sedang keteteran juga, pemainnya banyak yang cedera. Jadi dia agak ngos-ngosan juga untuk apa namanya? Tapi jarak poinnya jauh ya. Oh, beda 10 sekarang. Beda 10 makanya. Beda 10 sekarang untuk poinnya. Kayaknya nggak juara lagi. Ya kalau nggak juara sih pasti. Udah jaraknya jauh dari 10. Juve. Juve sama Milan udah jauh. Sama, Juve sama Milan sama. Iya, maksudnya Juve Sama Napoli. Napoli itu jauh Ya, gitu jaraknya, beda 10 semuanya gitu. Jadi ya untuk Napoli kayaknya udah siap-siap memparadekan gelar juara. Ya pokoknya mah kalau selama konsisten aja. Iya, pasti masih jauh sih. Konsisten sih kayaknya. Soalnya udah pertandingan besarnya kan dia lawan Inter udah. Tinggal lawan Milan penentuannya sama ya lawan Juve juga udah kan. Iya, Ya asal nggak kepleset-pleset aja. asal jangan kepleset aja ya. Kalau Oke. mending kalau kepleset ini kan kalau keplesetnya ada kasur sih enak. Tapi kalau kepleset nginjek kulit pisang malu. Iya. Oke. Dan untuk si Timothy Bakayoko di Milan katanya mau dibalikin dipulangin lagi ya? katanya. Iya, soalnya dia juga belum main di musim ini nih. Iya ya, kasihan banget. Padahal dari awal-awal ininya dia minta dipermanenin ya sama Milan. Iya, nah dia di posisi itu kan udah memperpanjang kontrak pemain si Ismail Benacer iya, tuh. Ismail Benacer udah Diperpanjang lagi, itu emang bagus gitu. Jadi Emang sih, bagus ya. ya mungkin. Kemudian Tonalinya juga perform terus Nah ya. makanya, jadi ya untuk si ini ya sorry itu saya Bakayoko itu Prancis kalau orang nggak salah. Prancis dia. Iya. Tapi ya udahlah itu mah. Udahlah. Dari dulu dipinjem-pinjemin mulu. Iya kasihan tuh orang tuh. Kasihan. Padahal itu salah satu bintang apa ya bintang yang cemerlang Waktu muda ya. waktu mudanya tuh. Iya. Sekarang jadi bintang yang redup banget ya permainannya. Itu seperti bongkahan aja. Oh. Enggak. Jadi emang ya mungkin kalah bersaing lah. Iya, kalah bersaing ya udah. Dan ya apalagi di Napoli nggak ada pergerakan transfer. Nggak ada pergerakan. Ya mungkin lagi pemainnya lagi banyak diincar aja karena lagi konsisten, lagi bagus. Di Inter juga nggak ada pergerakan lagi. Di Inter nggak ada, ya itu. Sementara sih mungkin kayaknya itu untuk terkait dengan rumor dan yang sudah deal dan satu lagi Gakpo ya. Oh Gakpo. Nah itu kan udah deal tuh. Udah deal di Liverpool ya. Ya kalau menurut gue kayaknya nggak bakal berjalan tuh Gakpo seperti Darwin Nunes aja sih kalau di Liverpool ya. Iya kita lihat aja makanya nanya. Karena seperti gue tuh aneh juga ya kenapa harus mendatangkan si Gakpo ya si pelatih Kolok ya. Enggak lah gue inginnya Belanda gue. Iya si Klok ini kenapa harus mendatangkan si Gakpo karena kan si Gakpo itu kan striker ya. Dan di strikernya udah banyak di depan, harusnya yang kurang tuh di tengah kan sebenarnya. Tengah belakang lah. Van Dijk juga cedera. Van Dijk juga cedera. Ya itu mah wassalam deh kayaknya Liverpool, Chelsea untuk tahun ini kayaknya bye-bye untuk Champions sih kayaknya. Kayaknya sih seperti itu. Tapi kita lihat ya. Ya. Nanti kalau kita prediksi gue tuh biasanya benar. kayak gitu ya. Iya. Iya, kayak timnas Indonesia ya. Ya bener kan. Pokoknya siapa yang mau judi itu tanya dulu ke gue ya. Oke, DM boleh. Iya itu tanya tuh. Komen-komen di YouTube Iya. ya. Nanti kita share aja. Tanya prediksi gue tuh pasti bener terus. Nih sekarang Nih, itu emang. akan mengalahkan pandit-pandit internasional nih prediksi gue nih lihat itu.
Oke, itu segitu dari LS3 TV. Semoga Iya. bermanfaat. Silahkan ditonton. Terima Iya. kasih atas waktu kalian untuk menonton dan terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Iya, dan yang nonton juga silahkan di subscribe lagi ya. Tambahin subscribe kita nih, baru dikit nih Baru subscribe-nya. dikit ya. Oh, baru dikit. Iya, maksudnya kan dengan keterbatasan kami dalam menjelaskan, tentu kalau subscribernya banyak, semakin Semakin semangat kita Semangat. cari informasi-informasinya. Dan apa betul. namanya, untuk teman-teman juga sebelumnya kita mohon maaf juga karena mungkin kameranya kurang jelas bang, cahayanya kurang bang, ya sekali lagi ini keterbatasan kita gitu. Dan kalau ini, suaranya bang, nah, kalau suaranya kurang bang, ya juga sama, ini sama-sama keterbatasan kita juga karena sekali lagi kesempurnaan itu milik Tuhan ya. Dan apa namanya, dengan support kalian kita pun akan lebih semangat untuk apapun yang kita hadapi, pasti kita akan lebih semangat untuk tag videonya atau ngambil Oke. videonya ya, membuat video untuk kalian. Ini untuk hobi aja gitu ya teman-teman. Kalau ada yang satu frekuensi hobi bola, ya silahkan subscribe dan ikutin channel ini LS3 TV ini dan tonton sampai selesai pembahasan-pembahasan dari LS3 TV untuk dicabol ini candaan bola. Dan sekali lagi apapun yang terjadi tetap bersyukur. Bye.